yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi amarana bittiba'il huda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimal lazzat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Salah satu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, bahkan sebelum Allah meniup ke tubuh kita masing-masing. Umur, ajal, kematian banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang hal ini. Di antaranya Al-A'raf 134 yang dibacakan dalam mukaddimah. Setiap manusia ada batasnya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal manusia telah sampai batas yang ditentukan, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan sedetik pun, sekalipun oleh seorang doktor yang hebat, apalagi sandro-sandro dikasih, tidak bisa memperpanjang umur. Dokter aja tidak bisa, apalagi dukun-dukun. Harus kita yakin bahwa ajal manusia, umur manusia sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Kematian sudah Allah tentukan. Sebelum kita lahir ke dunia, bahkan sebelum Allah tiup ruh ke tubuh kita masing-masing. Kalau kita buka Google itu, apa sih arti kematian? Banyak sekali. Kita
sebutkan 3 aja dalam kesempatan ini. Kematian itu adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan abadi. Makanya orang semua mati. Aseng mugi edek jaga tua batu. Pasti mengalami yang namanya kematian. Ini pintu gerbang untuk sampai kehidupan abadi. Kehidupan yang kekal tidak ada batasnya. Dan kehidupan yang indah, yang paling bagus. Wal akhiratu khairum wa abqa. Sabisma itu di penghujungnya, kalau tidak salah itu ada. Kehidupan akhirat itu lebih bagus dan kekal. Kehidupan dunia setumat aja jar banjar cinampe mina semogi belola entang pasir deh. Nah, ini kehidupan dunia. Cinampe lah deh. Belola entang pasir deh. Ini kehidupan di dunia. Akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sana wa aqalluhum ma yazuzu zalik." Umur manusia itu hanya berkisar 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yazuzu zalik. Pengecualian Haji Supran. Ini pengecualian istimewa. 80 sudah mungkin beliau ini. Ya, luar biasa. Kita bangga asyhada punya orang tua yang umurnya semakin tua semakin mantap ibadahnya. Saya lihat kawan saya dulu waktu ibadah haji. 60, 70 bahkan kurang, coba lihat. Biasanya yang cepat meninggal itu mubalik, ulama, ucek berapa umurnya. Kemudian Arifin Ilham berapa umurnya. Siapa lagi yang Arab itu, yang enak suaranya itu Pak Nasir. Meninggal waktu zaman Covid, siapa namanya itu? Mungkin pernah ke beliau itu, yang suaranya bagus betul. Mudah-mudah. Ulama itu cepat betul, bingung juga saya. Banjarmasin itu. Ada Juhdi, namanya kayak Juhdi itu. Kalau guru Ija itu 63. Juhdi itu cuma 50-an. Mudah-mudahan haji aman ya. Dipanjangkan umur. Ada haji aman itu Pak, nama saya di Samarinda. Kalau cari Pak Manap susah itu. Coba cari, ada haji aman Kak? Nah, Haji Abdul Manap ya. Nah, mudahan dipanjangkan umurnya. Sekarang 62. Mudah-mudahan tidak batas yang ditentukan 63 ya. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi kematian pintu gerbang sampai kehidupan yang abadi. Yang kedua, berpisahnya ruh dan jasad. Ruh kembali pada Allah. Jasad jadi santapan cacing tanah. Nah, di lagu ini bagus dihafal Pak Masuni. Jangan lagu percintaan aja pokoknya. Cari lagu-lagu yang liriknya ya beri nasihat. Sekujur bangkai kalau tidak salah itu. Itu yang bagus dinyanyikan Pak Masuni ya, dan nilai-nilai nasihatnya. Selimut putih ada itu kan, kasidah itu ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan,
seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan nan kedinginan. Ini nasihat. Lagu-lagu ini enak kita dengar, apalagi yang sudah berumur 70. Basudi berapa umur? 70. Sudah, belum sampai. Nah, ini. Jangan lagu percintaan terus saja yang kita setel. Lagu-lagu yang bernuansa, ada nasihatnya ya. Jadi kematian itu berpisahnya ruh dan jasad. Kemudian ada juga menyatakan kematian itu adalah nasihat yang tidak bersuara. Nah, nasihat yang tidak bertutur, kan ada dua nasihat itu. Ada yang bertutur, Al-Quran, berkata-kata. Ada yang berdiam, kematian, itu nasihat. Jadi kalau kita takziah, menghadiri orang yang meninggal, renungkan, saya pasti ikut dengan saudara saya ini. Nah ini definisi kematian banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis yang memerintahkan kita untuk mengingat kematian. Salah satu hadis yang saya sampaikan, aksiru zikra hazimal lazzat, perbanyak. Pak, ada ibu-ibu kah? Nabi memesankan kepada kita, Nabi menyuruh kita perbanyak mengingat-ingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Kematian kan? Yang memutuskan kelezatan. Bagaimanapun enaknya rumah kita, enaknya makanan, kalau sudah kita meninggal, putus sudah. Dan ada lagi yang beli makanan-makanan yang enak itu Nabi. Perbanyak. Mengingat kematian. Tadi malam itu kan cerita masalah perkawinan itu lezat. Nah, kali-kali kita tinggalkan kelezatan itu. Jadi kita berbicara masalah kematian pada saat ini. Nabi Muhammad SAW banyak sekali, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar nih aja. Siapa sih? Menurut konsep agama Islam, siapa yang manusia yang paling cerdas, yang paling pintar di dunia? Habibi? Bukan. Yang EQ-nya tinggi. EQ yang paling tinggi itu berapa Pak Nasruddin? Kan standarnya EQ itu. Apa itu yang paling cerdas? Menurut konsep keislaman kita. Ternyata bukan. Menurut Rasulullah SAW, manusia yang paling cerdas, orang yang paling cerdas, yang paling pintar macan semugi, orang yang selalu ingat dengan kematian. Ini sekalinya orang pintar, ingat selalu dengan kematian. Mafhum muhalafah. Nah, yang pernah belajar balaghah nahu. Berarti orang yang paling bodoh. Nah, orang yang paling pintar, orang yang selalu ingat dengan kematian. Orang yang paling bodoh, orang yang paling tolol, bukan orang yang mau membubarkan DPR. Nah, sependapat saya dengan Saroni itu. Masa orang yang paling tolol sedunia katanya orang yang membubarkan DPR. Tidak ada dalam konsep Islam itu. Artinya orang yang paling tolol itu orang yang tidak ingat dengan kematian. Ada dasarnya. Tidak ada yang demo itu ke rumah saya itu kalau saya bilang seperti itu. Tidak ada yang demo. Ada hadisnya, ada dasarnya. Jadi
Haji aman, ada argumentasi. Ini hadis Nabi. Mafhum muhalafahnya. Orang yang paling cerdas, orang yang ingat kematian. Mafhum muhalafah, kebalikannya. Berarti orang yang paling tolol, orang yang tidak ingat kematian. Sekali lagi, kita singkirkan pendapat Sahroni itu. Ini sudah hancur-hancuran dia. Baru merasakan resikonya. Mulutmu harimau. Jadi kita paham ya bahwa orang yang paling pintar adalah orang yang ingat dengan kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaat Pak ya, Bapak Suni, manfaat ingat dengan kematian besar sekali manfaat. Kalau perlu kita merenung minimal 5 menit barangkali tiap hari itu kita coba renungkan. Musyahadah dalam bahasa-bahasa merenungkan, kita bahwa kita ini sudah umur sekian. Pasti kematian akan menemui saya. Langsung ada 2 manfaat yang muncul. Yang pertama, bertobat kepada Allah. Terbuka hati untuk bertobat kepada Allah. Minta ampun atas kesalahan, kelalaian, baik meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pasti kalau kita ingat kematian. Dan kita sadar apa yang menolong kita, apa yang membantu kita. Hanyalah amal ibadah. Jamat abnu abdama in kata amin amalih maljariyah, anak yang soleh, sedekah yang kita lakukan, itu yang menolong kita, itu yang membantu kita sudah terbujur di alam kubur. Bacaan Al-Quran kita, silaturahmi kita, sedekah kita, itu yang menolong menjadi penerang di alam kubur nanti. Sekalipun rumah kita luar biasa, lampunya mungkin 1000 watt. Rumah kita, tapi ternyata di alam kubur petaka apa na semugi gelap gulita. Kenapa? Malas baca Al-Quran. Tahajudnya tidak pernah. Nah, begitu di alam kubur. Bahahar jar banjar lah, gelap. Ada yang memberikan penerangan. Tapi kalau kita ingat dengan kematian, insya Allah timbul rasa ingin bertobat kepada Allah, menyadari kesalahan kepada Allah, menyadari atas banyaknya dosa-dosa yang dilakukan. Ini manfaat mengingat kematian, sehingga Nabi getol sekali, semangat sekali, banyak sekali hadis-hadis yang mendorong pada kita untuk ingat dengan kematian. Di samping muncul keinginan bertobat kepada Allah, langsung ingin memperbanyak meningkatkan ibadah amaliyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sadar kematian akan menjemput, akan mendatangi. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Ini kematian. Tak bisa lari kemana kita. Pasti menemui kita. Tak bisa kita lari dari kematian. Ini manfaat dari ingat kematian. Makanya kita disunatkan itu, ada keluarga sakit, teman sakit, datangi. Ada orang meninggal, hadiri takziah, ikut sholat jenazah. Ini semua ujung-ujungnya, manfaatnya, sasaran dari perintah ini agar ingat dengan kematian. Saya ingat pesan guru saya, Guru Ijai, Jenny Gani. Jadi begini-gini pamanatnya, muridnya Guru Ijai.
1981 Pak sampai 1984 di Martapura, berguru dengan beliau. Di rumah beliau itu masih belum diskumpul. Di keraton namanya. Memang beda Pak. Ulama besar aulia itu kita masuk ke dalam ruangannya sudah enak hati perasaan. Apalagi kalau salaman itu kita Pak ya, tangannya mau begini, senang sekali kita. Nah, semoga mesok. Soalnya salaman kadang-kadang dikasihnya begini Pak. Kadang-kadang dikasihnya begini aja. Saya bukan berarti mengkultuskan ya, karena saya rasakan sendiri. Kalau salaman kita mau bagi tangannya, mau dicium, ada rasa kepuasan tersendiri. Ini ulama karismatis Kalimantan Selatan, Guru Ijai. 3 tahun kami belajar dengan beliau. Banyak kitab-kitab tamat dengan beliau. Masuk Bukhari, Ihya Ulumuddin, belajar dengan beliau. Pada saat kita kumpul mungkin ada 20 orang pada waktu itu. Santai aja beliau, Nang. Itu panggilan kesayangan kan, itu orang Banjar itu Nang. Tahu lah ikam. Paham lah ikam. Pada dasarnya kita saban hari melangkah menuju peristirahatan terakhir, semakin maju, semakin mendekat, akhirnya sampai batas yang ditentukan. Bujur jualah, coba bayangkan ya, batas akhir kehidupan manusia. Kita di sini tanggal 6 hari ini Pak ya, besok tanggal 7 semakin maju. Tanggal 8 bikin maju, semakin maju, akhirnya sampai batas yang ditentukan. Santai aja. Pada dasarnya saban hari kita melangkah, mendekati, karena batas sudah tentukan. Posisi kita di sini semakin mendekat, semakin dekat. Itu aja dia sampaikan. Artinya tidak seperti kita itu menggebu-gebu. Melangkah. Coba dirasiokan bujur jual, namun kayak itulah sudah batasnya ditentukan, semakin mendekat. Yang sudah batasnya bulan Oktober 2025, hati-hatilah para banar sudah. mendekat. Ini pesan guru kami, ingat. Terkenang masih saya itu ingatilah saban hari kita semakin mendekat, sadar kita hadir pada saat ini. Barangkali tidak ada yang berumur 30 kecuali reporter saya ya, Pak Rasid sudah 58 lah Pak Rasid, masih 50 Pak Rasid kelihatannya. Semuanya sudah 50 ke atas saja. Ya ulama-ulama tadi yang sampaikan sampai 50 masih. Jadi sangat berarti apa yang disampaikan guru kami ketika itu. Jadi kematian tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Ada seorang intelektual, bukan ulama ya, intelektual Amerika. Nah, ini mencoba mengotak-atik ayat 134. Tidak percaya. Walikulli ummatin ajal fa idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Intelektual Amerika non-muslim, bahkan tidak beragama, saya katakan, tidak percaya bahwa kematian itu ada batasnya, kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dia coba melakukan instrumen, Pak. Dia uji kebenaran ayat ini, yang jelas tidak percaya. Yang jelas dia berkeyakinan kematian itu bisa ditunda.
John Rooney. Kejadian itu sekitar tahun 80-an. Ilmuwan Amerika Serikat mengotak-atik ayat tentang kematian, termasuk ayat 134 Al-A'raf, bahwa kematian itu kawa ditunda, kawa diperpanjang, asalnya ditentukan sudah 80, kawa sampai 81, 82. John Rooney. Sudah ada dokter memprediksi, dia tidak memastikannya, sekalipun dokter itu tidak berani, tapi ada prediksi bahwa si nenek pasien salah satu di rumah sakit diperkirakan meninggal sore nanti. Ini prediksi ya. Jadi dokter tidak mampu. Karena kematian itu kan rahasia ilahi. Sekali lagi tidak percaya. Dia coba untuk melakukan percobaan. Dia yakin bahwa apabila kita lakukan ini, si nenek itu tidak meninggal jam 5 nanti. Akhirnya dia buat tabung, Pak. Tabung itu bahannya kaca. Gampang-gampang, Pak. Bukan 2 mili, tapi 7 mili. Tebal sekali. Kaca itu 7 mili. 7 mili. Buat yang kaca, setelah selesai tinggal lubang sedikit. Mungkin lubang udara. Dimasukkan si nenek ke dalam tabung tersebut. Yang ada prediksi dokter bahwa si nenek akan menghembuskan nafas terakhir jam 5 sore. Prediksi. Masukkan si nenek. Begitu jam 4, kumpul timnya. Tim John Rooney. 3 orang. Dokter ahli semua ini. Dokter. Kan dokter ahli. Jam 4. Sudah kumpul di hadapan si nenek tersebut. Karena prediksi dokter 5 meninggal. Dia yakin bahwa jam 5 nenek tidak meninggal. Berdiri. Ketika dokter tersebut di hadapan si nenek yang ada di dalam tabung kaca itu. Semakin mendekati jam 5. Semakin ya tegang-tegang juga mungkin si dokter Rooney tersebut. Lebih kurang 5 menit lagi jam 5. Dia hitung mundur. 3, 2, 1. Meledak kaca itu. Terhamburan kacanya. Ketika dokter meninggal, si nenek meninggal. Ketika dokter meninggal. Bukti bahwa kematian itu sudah ada waktunya. Orang yang ingkar dengan ketentuan ini diazab oleh Allah. Seketika itu juga dia meninggal bersama nenek di dalam tabung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jangan dijemput kematian itu ya, jangan. Tunggu aja, datang aja itu. Jangan dijemput ya. Kita persiapkan diri. Yang paling penting kita selalu berdoa. Dalam sholat yang terakhir itu. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Di penghujung sujud itu. Bagus juga dibaca itu. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 doa yang bagus dibaca itu di sujud. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ampun maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.